Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menyampaikan hasil presentasi dan diskusi kelompok kami pada materi PPG, yaitu konsep dasar pengembangan kurikulum. Pada presentasi kali ini, materi disusun oleh yang pertama ada Bagas Ilham Pambudi dengan NIM 2202114996. Kemudian yang kedua ada Bagus Prasetyo Sukmawan dengan NIM 2202114997. Kemudian yang ketiga ada Risma Febrian Yuhanisya dengan NIM 220211411015. Kemudian yang keempat ada Taufik Rahman dengan nomor NIM 220211414022. Kemudian ada yang kelima adalah Laras Sukmawati dengan NIM 220211141011. Dan yang terakhir yang keenam ada Yohar Mahendra Putra 220211414026. Baik, di sini saya Yohar Mahendra Putra akan menyampaikan materi yang pertama mengenai pendahuluan pengembangan kurikulum. Sebelum kita masuk ke ranah mengenai prinsip kontinuitas, yang pertama akan saya sampaikan mengenai pendahuluan. Pengembangan kurikulum merupakan istilah mendeskripsikan proses pembuatan kurikulum. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurikulum harus mengalami sebuah perubahan atau pembaruan berkala untuk dapat memenuhi perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar lingkungan ataupun di sekitar masyarakat maupun di dunia pendidikan. Kemudian pengembangan kurikulum tidak hanya melihat pada pengertian yang ada, namun juga harus memberikan jawaban mengenai perkembangan tantangan yang ada di masyarakat baik saat ini maupun yang akan datang. Kemudian pada latar belakang perlu kita ketahui bahwa prinsip pengembangan kurikulum harus mampu mewujudkan kurikulum yang harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, guru, serta masyarakat agar dapat berkembang dengan baik. Kemudian kurikulum harus saling berhubungan dengan capaian tujuan pendidikan. Kemudian harus sejalan dengan konten pendidikan, proses belajar mengajar, pemilihan media, dan perlengkapan pembelajaran yang harus berhubungan dengan kegiatan proses evaluasi maupun penilaian. Salah satunya yaitu ada prinsip kontinuitas yang perlu diperhatikan ketika melaksanakan pengembangan kurikulum. Baik, kelompok kami akan menjelaskan yaitu tentang prinsip kontinuitas. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Bagus Prasetyo Sukmawan. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan Saudara Yohar tentang pengertian prinsip kontinuitas. Nah, makna kontinuitas adalah berhubungan atau kata lain berkesinambungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan. Prinsip kontinuitas sangat penting, bukan hanya untuk menjaga agar tidak terjadi pengulangan materi pelajaran yang memungkinkan program pengajaran tidak efektif dan efisien, akan tetapi juga untuk keberhasilan siswa dalam menguasai materi pelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Bagas. Prinsip kontinuitas sangat penting bukan hanya untuk menjaga agar tidak terjadi pengulangan materi pelajaran yang memungkinkan program pengajaran tidak efektif dan efisien, akan tetapi juga untuk keberhasilan siswa dalam menguasai materi pelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Selanjutnya, dengan prinsip kontinuitas agar dapat saling berhubungan atau keberlanjutan antara tingkat dan jenis program pendidikan yang sedang berjalan, yaitu dengan 1. Keberlanjutan antara berbagai tingkat sekolah. Dalam penyusunan kurikulum pada tingkat sekolah, hendaknya dipertimbangkan beberapa hal, yaitu bahan pembelajaran yang dibutuhkan untuk belajar pada tingkat sekolah yang lebih lanjut setidaknya sudah harus diajarkan pada tingkat sekolah sebelumnya. Bahan pembelajaran yang sudah diajarkan pada tingkat sekolah yang rendah tidak perlu kembali diajarkan pada sekolah yang lebih tinggi. 2. Keberlanjutan antara berbagai bidang studi. Bahan pembelajaran yang diajarkan dalam berbagai bidang studi harus saling berkaitan dengan satu sama lain. Jadi dalam hal ini, susunan urutan penjelasan pada bidang studi harus saling mengampu, terjalin, dan saling berhubungan dengan baik. Sebagai contoh, untuk mengubah angka temperatur dari skala Celcius ke skala Fahrenheit dalam IPA, dibutuhkan keterampilan dalam pengalian dalam bilangan pecahan. Untuk itu, pelajaran mengenai bilangan pecahan ini dalam bidang matematika hendaknya sudah diberikan sebelum murid mempelajari cara mengubah temperatur di atas. Prinsip-prinsip kontinuitas sebagai model pembelajaran.
Yang pertama yaitu pedagogi atau receiving, yang kedua misagigi atau accepting, yang ketiga andragogi atau internalizing, yang keempat heutagogi atau synthesizing. Contoh implementasi prinsip kontinuitas. Contoh yang pertama yaitu contoh relevansi prinsip kontinuitas dengan kurikulum di sekolah, yaitu relevansi antara prinsip kontinu dengan kurikulum di sekolah dapat dilihat pada saat guru merumuskan alur tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran, di mana guru harus mampu memastikan setiap alur tujuan pembelajaran saling berhubungan dan berkesinambungan. Baik, selanjutnya untuk contoh yang kedua, proses penggunaan prinsip kontinuitas dalam pembelajaran, yaitu ketika pendidik masuk pada pengetahuan dasar, lalu dilakukanlah kegiatan apersepsi pada peserta didik. Yang dimaksudkan dari kegiatan apersepsi ini yaitu sebagai pretest kepada peserta didik. Nah, jika nilai dari pretest ini tergolong minim atau rendah, dilakukanlah lagi pemaparan materi pembelajaran secara sistematis. Nah, di sela kegiatan pembelajaran itu, pendidik juga melakukan pengajuan pertanyaan kepada peserta didik guna mengetahui perkembangan dari peserta didik. Nah, pada akhir pembelajaran, pendidik kembali memeriksa pemahaman mereka secara utuh. Namun tidak sampai situ saja, pendidik juga bisa memberikan tugas tambahan seperti PR dan juga bisa memberikan ulangan harian UTS kelas. Selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh yang ketiga mengenai implementasi prinsip kontinuitas. Pada prinsip kontinuitas ini antara berbagai tingkat sekolah. Misalnya pada pembelajaran ekonomi kelas 10. Di sekolah menengah terdapat materi pembelajaran mengenai proses pembentukan bumi. Pada jenjang pendidikan sebelumnya juga telah dibahas mengenai materi proses pembentukan muka bumi, namun hanya secara umum atau hanya sekedar menyinggung materi secara garis besar. Contohnya lapisan muka bumi dalam proses pembentukan bumi. Selanjutnya pembahasan di jenjang sekolah menengah membahas secara rinci apa saja yang menjadi faktor proses pembentukannya, lapisan yang muncul dari adanya pembentukan bumi, hasil apa saja yang terjadi dari proses pembentukan bumi dari mulai awal hingga sampai sekarang, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari kami, dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.